His one and only Son. Whoever receives this promise, they will rejoice and find new hope. They will rejoice and find new hope. Wah, Sally, mana Salty? Iya, Salty pergi liburan duluan. Wah, aku juga mau liburan. Wah, kayaknya ada yang lagi happy nih. Iya, Snowy, kamu dapat hadiah atau kamu dapat coklat yang banyak? Au, au. Salah, Shelly. Coba tebak lagi. Aku tahu, pasti karena ini hari Minggu. Hah? Kamu kok bisa tahu? Ya tahu dong, aku itu selalu memperhatikan kamu. Waktu hari Minggu kamu selalu happy. Au, au, benar sekali. Kalau hari Minggu, Snowy selalu tersenyum lebar. Teman-teman, aku sebetulnya juga lagi senang. Kamu dapat coklat? Bukan, Atau karena hari ini hari Minggu? bukan juga, itu kan kamu. Oh, Nah, aku happy karena ada lagu baru. wow, au, au. Aku tahu. Yang ini kan? I got the joy, 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 joy. Yang itu. Bukan, tapi aku suka lagunya. Coba yang lain. Aku tahu. Lagu ini pasti. Jesus, I love you. Wah, aku juga suka lagunya, tapi bukan itu yang aku maksud. Aku tahu. I got love. I got love. I got love in my life. Waduh, aku juga suka sekali lagu itu, tapi bukan itu teman-teman. Karena kita akan ada lagu yang baru yang akan kita nyanyikan. Wow, apa itu? Jadi lagunya benar-benar baru. Wow. Gimana kalau kita dengerin bersama teman-teman yang ada di rumah? Oke, let's go. Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Setiap langkahku dalam denganannya. Tak akan ku takut, Dia bersamaku. Ku mau jalan berjalan serta Yesus. Ku mau ikuti firman-Nya. Di suka maupun duka, selalu ku percaya Yesus selalu bersamaku. Setiap hariku dipimpin oleh Yesus. Setiap langkahku dalam rencananya. Tak akan ku takut, Dia bersamaku. Ku mau jalan berjalan serta Yesus. Ku mau ikuti firman-Nya. Di suka maupun duka, selalu ku percaya Yesus selalu bersamaku. Ku mau
feel joy today? Let's spread our joy and let's prepare our heart because Jesus is coming to earth. Sing with us. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And let nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Joy, we will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Said it, hallelujah. Hallelujah. Wow, aku suka sekali sama lagu barunya. Iya, lagu barunya membuat aku terngiang-ngiang terus. Iya, aku senang banget hari ini karena kita punya lagu baru. Tapi aku punya berita lagi yang lebih senang. Wow. Oh, kamu dapat coklat kah, Shelly? Atau karena hari Minggu? Bukan, walaupun kalau aku dapat coklat aku juga senang. Itu berita yang bagus. Tapi kali ini bukan tentang coklat, bukan tentang hari Minggu juga. Karena aku punya game yang seru banget. Wah, aku suka main game. Yeay! Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Let's go! Jadi aku udah siapkan games teka-teki silang untuk kita jawab bersama. Coba kamu lihat di situ, ada kotak-kotak itu diisi dengan satu huruf sesuai dengan clue yang sudah ada. Nah, clue-nya ada di bawah situ. Kalian kelihatan semua kan? Aku lihat. Ayo kita langsung main. Benar. Ayo kita coba dengan nomor 1. Nomor 1. Snack yang dimakan bersama keluarga ketika musim dingin. Musim dingin, snack. Apa Snowy, kamu punya ide kah? Nasi goreng. Nasi goreng itu bukan snack. Oh bukan, bagi aku snack. Wah, kalau bagi kamu snack, terus yang nggak snack apa? Kita tanya Snowy aja, apa Snowy? Snack. Kue. Oh iya benar 3. Benar Snowy, ternyata kue. Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke nomor berapa? Nomor Sally? 2 dong. Nomor 2. Biasanya ditaruh di atas pohon Natal, bersinar terang ketika malam hari. Ditaruh di atas pohon Natal. Pohon Natal. Pohon Natal. Private, kamu punya pohon Natal di rumah? Aku punya
punya sih. Sebentar aku ingat-ingat dulu. Yang di atasnya. Oh, bintang. Oh iya, itu ada 7 kotak. 7 kotak benar ya? Iya, benar. Wow, Bintang. hebat sekali Private. Sekarang kita nomor 3. Kalau Oke. nomor 3, Hmm. Rasanya manis dan berukuran kecil. Sering dibagikan untuk teman-teman dan keluarga. Disukai oleh anak kecil. Teman-teman yang di rumah bisa bantu kita nggak ya nomor 3? jawabannya apa? Jawabannya apa? Oh iya benar. Kata mereka permen. Wah, hebat sekali kalian. Kalian pinter sekali. Wow. Permen. Sekarang kita lanjut nomor 4. 4. Seekor binatang memiliki tanduk besar. Aku tidak memiliki tanduk. Kamu punya nggak, Tanduk Private? besar. Aku juga nggak ada. Berarti Kalau aku Snowy- ada tanduk besar. Snowy. Wah, berarti rusa kutub dong. Iya. Wah, ternyata Snowy. Kita lanjut. Nomor 5. Nomor Oke. 5. Ketika dipakai musim dingin, dipakai ketika musim dingin. Dan biasanya ditarik oleh banyak binatang seperti rusa kutub. Kita tanya Rusa Snowy kan ya. Snowy. Rusa kutub. Apa ya? Apa itu Snowy? Yang aku tarik di musim dingin biasanya kereta luncur. Wah, Iya, kereta luncur. betul juga. Ayo next. Wah, Oke. seru juga ini permainannya. Iya. Sally, hebat kamu. Nomor 6 ya. Ada ketika musim dingin dan ketika datang selalu bersama-sama. Lalu Bersama-sama. Musim dingin. Kayak kita bertiga selalu bersama. Iya, kita Oh kan iya. selalu bersama. Tapi Apa ya? apa? Teman-teman yang di rumah mungkin tahu. Apa? Katakan sekali lagi. Benar sekali. Oh, Salju. Salju. Wow. Iya ya. Betul Sekarang- juga. Iya, sekarang kita nomor 7. 7. Punya banyak bentuk dan ukuran. Dibungkus memakai kertas. Wah, kalau itu sih gampang. Kemarin aku baru dapet itu. Apa? Apa itu namanya? Apa? Itu loh, masa kalian nggak tahu? Hadiah. Kamu Iya. sudah dapat hadiah. Iya, dapat hadiah dari Sama mama papa aku. Mama papa aku. Kan belum Christmas. Ya kan nggak harus Christmas kasih hadiah. Iya juga sih. Besok kamu kasih hadiah sama aku mau ya? Kamu yang kasih hadiah ke aku. Loh. Iya mau. Ya kita lanjut aja. Oke, Nomor oke. 8. Dibuat oleh manusia memiliki hidung seperti wortel, seluruh badan terasa dingin. Terasa dingin berarti sakit itu. Kan dingin. Iya ya, biasanya kalau sakit dingin. Tapi belum tentu juga, waktu di winter musim salju kan juga dingin, gak sakit. Iya. Apa ya Snowy? Iya ya. Aku nggak tahu. Gak tahu ya. Teman-teman bisa bantu kita nggak ya? Dingin. Dingin? Kayak wortel. Sup dingin. Bukan, itu makanan. Oh. Ini dipakai masa nomor berapa? Dibuat. Nomor 8. Oh iya, sup kan dibuat. Iya. Kan Snowy suka buat sup ya kamu ya? Iya. Wah. Masa sup? Coba kita hitung. Gitu. 1. Enggak, bukan. Itu ada Bukan. 5. Bukan ya? Aku tahu jawabannya, aku tahu. Banyak Ini aku tahu. Manusia salju. Iya, manusia Wah, salju. ya kan dibuat sama manusia. Iya. Terus ada Sepertinya kita sudah yang wortelnya. terakhir deh. Aduh, Iya, sedih deh. terakhir. Gak apa-apa deh. Gak Nomor apa-apa. 9 Snowy. Soalnya apa? Oke. Tinggi dan berwarna hijau. Saat Natal biasanya didekorasi. Warna hijau. Yang didekorasi. Tinggi berwarna hijau. Apakah itu tanaman? Rumahku tinggi warna hijau. Oh, kamu dicat warna hijau rumah kamu. Iya, lagi dicat warna hijau. Kalau aku rainbow. Rainbow. Wah. Kok punya aku kuning. Kamu kuning. Wah, tapi apa ya jawabannya ya? Coba rumah Sally. Kalau Rumah Sally. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa ya? Kayaknya saat Natal. pohon ya. Kalau Oh iya. tinggi Pohon. pohon.
Pohon Warna hijau. Natal. Pohon Natal. Iya. Pohon Natal. Wah, teman-teman di rumah hebat-hebat sekali. Terima kasih sudah membantu kita. Yeay. Aduh, asiknya. Iya, rasanya pengen main terus sampai siang. Iya, kalau kita main terus itu bakal seru banget. Nah, aku punya kabar sukacita lagi teman-teman. Wah, Banyak sekali kabar sukacita hari ini. iya. Kabar sukacitanya adalah kita akan mendengarkan Kakak Eagle King. Wah, itu yang aku tunggu-tunggu. Bentar aku siapkan tempat yang terbaik. Aku juga sudah siap semuanya. Zoe, aku juga sudah siap. Ayo kita langsung mendengarkan ya. Ayo kita langsung dengerin ya. Oke. Kids, let's prepare our heart. We welcoming Jesus Christ by worshiping Him with all of my heart, all of my mind, and all of my soul. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cool winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Let's worship Him. Thank you, Jesus. You born for save us. Oh, we worship You. We thank You, Lord. We love You, Lord. Hallelujah. For the child is born for us, a son is given to us, and He
call Jesus Christ. Let's worship Him. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Thank you, Jesus, for coming into our life. We know we are safe. We want to listen to the word of God. Bless us, Lord. Bless us, Jesus Christ. In the name of Jesus we pray. Amen. Ada kabar sukacita loh. Kalian tahu nggak? Minggu depan itu adalah hari Natal. Wah, senang sekali nggak? Kalau kakak sih senang banget hari Natal. Karena apa? Karena kita libur dan papa mama biasanya ngajak kita liburan. Happy kan? Apalagi kalau misalnya papa atau mama bilangnya kita nanti perginya liburan ke luar negeri ya. Wah, pasti kita melompat-lompat, teriak-teriak, ye gitu kan? Karena kita mendengar kabar sukacita. Kalau misalnya kita mendengar sukacitanya itu cuma liburan, kita happy. Tapi kalau misalnya mama bilang liburannya mau ke luar negeri loh, itu bakalan double sukacitanya. Nah, sama kayak berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kabar sukacita. Karena kita merayakan Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia. Seperti kelahiran Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Maria dan Elizabeth yang mendatangkan sukacita buat banyak orang. Seperti di cerita berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 49. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda untuk mengunjungi Elizabeth saudaranya. Sebab Maria mendengar kabar dari malaikat kalau saudaranya juga sedang mengandung. Lalu Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Saat Elizabeth mendengar salam dari Maria, bayi yang ada di dalam kandungannya melompat dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mendengar perkataan Elizabeth, Maria menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Berita kehamilan Maria dan Elizabeth membawa sukacita. Bukan hanya buat Maria dan Elizabeth, juga buat tetangga-tetangga mereka. Bahkan, berita kelahiran Yesus menjadi kabar sukacita bagi kita semua sampai hari ini. Berita tentang kelahiran Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita semua itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika kita tuh sudah mendengarkan berita tentang keselamatan Tuhan Yesus, kabar ini kan kabar sukacita nih. Seharusnya kita tuh bersemangat sekali untuk membagikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Karena kabar Yesus lahir ini bukan berita yang bohong loh. Ini berita yang benar-benar ada. Tuhan Yesus lahir dan mati di kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali untuk kita. Bagi orang percaya, kebangkitan Tuhan Yesus ini berarti kita tuh mendapat bagian bahwa kita ini diselamatkan dan
kita mendapat bagian di surga, di sisinya Bapa. Bukankah itu sesuatu yang benar-benar bikin kita sukacita? Harusnya kita lebih happy lagi untuk menyampaikan kabar ini kepada banyak orang. Seperti di dalam Alkitab dicatat, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu benar-benar berita yang sukacita, yang bukan cuma di masanya Tuhan aja, di masa itu aja, di masa Tuhan lahir itu berita sukacita. No, tapi di masa hidup kita sekarang ini, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus juga berita sukacita loh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Di Lukas 1 ayat 47, kita buka Alkitab kita, di Lukas 1 ayat 47 dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, ayat ini dikatakan oleh Maria. Maria ketika itu, saat itu dia sedang hamil, melahirkan bayi Yesus yang adalah bayi dari Roh Kudus. Maria memberitakan kabar ini, kabar sukacita ini ke Elisabet saudaranya. Dia pergi ke rumah Elisabet. Mungkin bagi kita kondisinya Maria ini bukan kondisi yang menyenangkan, tapi dia bersuka cita. Maria memiliki sikap hati yang bersuka cita karena apa? Bukan karena sesuatu atau karena dia mendapat, bukan karena keadaannya, tapi yang membuat Maria happy dan sukacita itu karena apa? Karena Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Tuhan sudah hidup untuk kita, menebus dosa setiap kita, dan itu adalah hal yang ajaib di dalam hidup kita. Ya, seperti ini, kakak punya sebuah balon. Balon yang pertama itu diisi cuma diisi angin aja. Yang kedua, balonnya ini ada airnya. Nah, ini seperti hidup kita. Di hidup kita itu pasti ada aja masalah kan. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita itu menghadapi masalah? Yang pertama, yang ada airnya, yang nggak ada airnya dulu ya. Yang nggak ada airnya kita misalkan dengan kita yang tanpa Tuhan. Kalau kita dalam masalah tapi kita nggak punya Tuhan. Yang kedua, balon yang berisi air ini seperti kita sebagai anak Tuhan. Kita yang punya masalah tetapi mengandalkan Tuhan. Oke, kakak praktekkan yang ini dulu ya. Yang ketika kita punya masalah tetapi kita nggak punya Tuhan di dalam hidup kita. Ketika ada masalah, lalu kita tuh gak hidup di dalam Tuhan, yang terjadi apa? Kita dekatkan ya, api ini adalah masalahnya ya, dan ini adalah kitanya. Kalau kita punya masalah dan kita gak punya Tuhan, kaget kakak. Yang terjadi apa? Meledak. Ya, itu seperti sikap hati kita. Kita akan meledak-ledak. Kita akan marah, kita akan emosi, kita kecewa. Banyak hal yang kita lakukan ketika rasa yang negatif itu akan timbul ketika kita tuh gak punya Tuhan. Tapi kalau kita tuh punya Tuhan, ketika ada Tuhan di dalam hidup kita, hati kita itu akan tenang. Meskipun kita punya masalah, tapi kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Nih, ketika kakak dekatkan ini kepada masalah, dan
gak meledak. Karena apa? Hati kita itu penuh dengan sukacita. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyelamatkan kita. Karena kita berharapnya sama Tuhan. Kita berharap sama Tuhan dan bukan karena sesuatu. Seperti misalnya ya, kalau misalnya kita itu juara, kita di sekolah kita juara 1. Kalian seneng gak? Senang sekali. Tapi itu adalah hal yang sementara aja senengnya. Kalau kita gak dapat juara 1, kita gak dapat pujian, apa yang kita lakukan? Kita bakal murung lagi. Kalau misalnya teman kita yang dapat juara 1 bukan kita bakal sedih karena teman kita yang dapat pujian, bukan kita lagi. Kalau kita yang juara 1, kita yang dapat pujian. Hati kita bahagia, sukacita. Tapi kalau orang lain yang dapat pujian, kita gak sukacita. Nah, itu karena apa? Karena kita itu bersukacitanya karena kita tuh punya sesuatu. Tapi bukan itu sebenarnya sumber sukacita kita. Harusnya sumber sukacita kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita harus lebih bersukacita karena ada kabar baik, yaitu Tuhan Yesus sudah lahir di dunia untuk menebus dosa kita. Apapun yang kita alami, kita tuh selalu punya damai sukacita di dalam hati kita. Ada sukacita tersendiri karena Tuhan sudah hidup di dalam hati kita. Karena Tuhan itu tidak mengecewakan. Kalau misalnya kita berharapnya sama manusia, kita tuh bakal kecewa. Tapi kalau kita tuh berharapnya sama Tuhan, kita tuh gak akan kecewa. Kalau misalnya nih ya, mama janji beliin kalian handphone. Nah, ternyata mama lupa. Oh iya, hari ini janji ya beliin handphone. Ternyata mama lupa, gak jadi beliin handphone. Apa yang kalian lakuin? Pasti kalian sedih kan? Tapi kalau mama jadi beliin handphone, kalian bersukacita. Nah itu sama kan? Karena kita menaruh sukacita kita terhadap sesuatu. Tapi sebenarnya sukacita yang abadi, yang kekal itu adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah begitu baik di dalam hidup kita. Dia mati, dia lahir dulu ya. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan kembali untuk menebus dosa kita. Itu adalah sumber sukacita kita yang paling utama. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu gak pernah mengecewakan, bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita, itu adalah kabar sukacita, bukan? Kelahiran Tuhan Yesus itu kabar sukacita. Dan karena kalau kita tuh punya kabar sukacita, apa yang harusnya kita lakukan? Yaitu membagikan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Seperti yang tadi, kalau kita mau pergi liburan, kan biasanya kita nih happy kan? Kalau happy kita pasti ngomong ke orang lain kan? Ngomong ke saudara, teman-teman, semuanya kita ceritakan. Sama, kelahiran Tuhan Yesus itu juga bisa kita ceritakan ke banyak orang. Karena kita tuh sukacita di dalam Tuhan. Namanya happy nih ya, di dalam hati ya. Kalau kita happy kan diceritakan. Kita juga harus menceritakan ke teman-teman kita tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Jangan disimpan. Dan justru di momen Natal ini adalah waktu yang tepat untuk kita itu membagikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tentang kelahiran Tuhan Yesus ini ya. Seperti Maria. Maria itu sukacita sekali karena ada Tuhan Yesus yang mau lahir di dunia. Dia sukacita, dia kasih tahu ke Elizabeth bahwa ada kabar sukacita loh. Tuhan Yesus lahir loh. Kita mau jadi seperti Maria. Yang benar-benar merasakan sukacita bukan karena keadaannya dia, tapi karena Tuhan Yesus. Nah, coba nih kita senyum ya. Misalnya kita senyum. Smile ke temen ya. Atau siapa yang ada di sekitar kalian saat ini. Mbak, suster, mama, papa, koko, cici, siapapun. Coba kalian smile. Ya, kalau kalian smile, gini senyum. Kalian seperti menularkan sukacita. Kalau kalian tersenyum, itu kalian membagikan kebahagiaan buat orang di sekitar kalian. Tapi kalau kalian murung, kan gak membagikan sukacita. Nah, ketika kita tuh membagikan sukacita, kita harus membagikan itu ke banyak orang. Kalau misalnya kita
Contohnya kalau kita tertawa membagikan tertawa itu sama orang lain juga akan ikut bahagia kan. Nah, sukacita itu harus kita tularkan terus dan terus, gak cuma sekali, tapi berulang kali sehingga sukacita itu semakin banyak tersalurkan ke orang lain. Sama kayak ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, kita harus terus menceritakan ke teman-teman kita biar teman kita yang gak tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus ini bisa mendengar bahwa ada satu juru selamat yang lahir untuk menebus setiap dosa kita. Kita harus membagikan itu sama teman-teman kita biar kita gak cuma menyimpan, karena kabar sukacita itu harus dibagikan. Karena kita happy, karena kita sukacita, kita bisa membagikan. Seperti di Lukas 2 ayat 10-11. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dia lahir, dia menebus dosa kita, dia menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu jangan sampai kita tuh gak menyebarkan ini. Karena jangan sampai kita simpan sendiri, tapi kita mau bagikan momen ini, bagikan kebahagiaan ini, sukacita ini ke banyak orang. Supaya kita tuh gak menyimpan itu sendiri. Ayo adik-adik kita semuanya mulai hari ini kita ajak teman-teman kita untuk mengenal Tuhan, untuk tahu siapa itu Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kita bisa mulai ajak teman-teman kita minggu depan ada ibadah Natal. Nah, kita bisa ajak teman-teman kita untuk tahu bahwa ada Tuhan loh yang selalu bikin hati kita itu sukacita. Ada Tuhan loh yang bisa memberi kedamaian di hati kita. Benar-benar bukan karena sesuatu, tapi karena ada Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena ada Tuhan di dalam hati kita. Karena sumber sukacita yang terbesar itu adalah Tuhan Yesus yang hidup untuk kita, menebus dosa kita. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Kakak jadi keinget ada satu lagu yang I got a joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart? Down in my heart, I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kita tahu ada cintanya Tuhan di dalam hati kita. Kita harus berbahagia karena itu. Ya, adik-adik, mulai hari ini jangan gantungkan sukacita kita karena sesuatu, karena barang, karena prestasi kita di sekolah. No, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hati setiap kita. Ya, mari kita sebarkan kabar sukacita ini ke banyak orang karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita kita. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau lahir, Engkau mati, bahkan Engkau bangkit kembali Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Biar kami ini Tuhan membawa kabar sukacita ini, dan kami mau bagikan kabar sukacita ini untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk orang lain. Siapapun yang kami temui Tuhan, kami bisa membagikan kabar sukacita ini Tuhan. Bahwa ada Tuhan di dalam hati setiap kami. Kasih Tuhan itu yang membuat kami sukacita. Kelahiran Tuhan itu yang membawa kami sukacita Tuhan, membuat kami sukacita Tuhan. Thank you ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar kami nggak selalu berharap pada sesuatu Tuhan, tapi kami cuma berharap sama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap adik-adik yang sudah
mendengarkan Tuhan, dan biar firman ini gak cuma didengarkan Tuhan, tapi dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Ternyata kalau kita punya kabar baik, kita nggak bisa tahan ya. God's joy fills all of us. Benar sekali, aku jadi pingin memberitakan ke teman-temanku. God's joy fills all of us. Kita mengatakannya sekali lagi bersama teman-teman yang ada di rumah. God's joy fills all of us. Kalau gitu aku mau kasih tahu ke teman-temanku sekarang. Bye-bye. Bye-bye. Bentar. Aku masih punya kabar sukacita lagi nih. Wah, Apa? Minggu depan kita Christmas. Christmas. Perayaan Christmas. Wah. Iya, dan kita mengundang teman-teman semua dan kalian harus mengundang teman sebanyak mungkin supaya kita bisa merayakan sukacita ini bersama-sama. Jangan lupa ajakin semua ya, supaya kita bisa bersukacita bareng-bareng. Benar. Nah, tapi sebelumnya gimana kalau kita menyanyikan lagu yang tadi dulu bersama teman-teman yang ada di rumah? Wow, oke. Aku nggak sabar untuk menyanyi lagu baru itu bersama-sama. Let's go!